Agus mencontohkan salah satu langkah untuk melindungi industri dalam negeri adalah dengan pemberlakuan non-tarif measures atau NTM, di mana penetapan NTM di Indonesia masih rendah dibandingkan dengan negara kompetitor yang Pemirsa, Kementerian Perindustrian menegaskan pentingnya kebijakan proteksi terhadap industri nasional di tengah derasnya arus produk impor yang masuk pasar dalam negeri. Kemenperin akan memberlakukan non-tarif measures serta memperluas pasar ekspor produk otomotif ke Jepang dan China. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menegaskan pentingnya kebijakan proteksi terhadap industri nasional di tengah derasnya arus produk impor yang masuk pasar dalam negeri. Menurutnya, banyak industri di Indonesia yang kalah bersaing bukan karena tidak mampu, melainkan lantaran pasar domestik dibanjiri oleh produk impor baik yang legal maupun ilegal. Adapun tujuan utama kebijakan proteksi adalah menciptakan ruang bagi industri nasional agar dapat tumbuh, berinovasi, dan memiliki daya saing yang kuat di pasar global. Kebijakan proteksi ini sebenarnya sudah banyak negara yang menerapkannya, termasuk Amerika Serikat. Agus mencontohkan salah satu langkah untuk melindungi industri dalam negeri adalah dengan pemberlakuan non-tarif measures atau NTM, di mana penetapan NTM di Indonesia masih rendah dibandingkan dengan negara kompetitor yang hanya 225 NTM, sementara Amerika memiliki 5.000 NTM. Industri kita yang tidak mampu bersaing, atau kalau dalam bahasa yang lebih kerasa lagi kalah, bukan karena tidak mampu, tetapi karena pasar dibanjiri oleh produk-produk impor yang masuk bebas seolah-olah tanpa kendali, baik itu ilegal maupun legal. Kebijakan proteksi ini bukanlah merupakan kebijakan proteksi yang membabi buta. Selain memperkuat pasar domestik, Agus juga akan memperluas pasar ekspor terutama di tengah ketidakpastian ekonomi global, khususnya berupaya untuk membuka peluang ekspor baru seperti ke Jepang dan China dalam upaya memperluas ekspor produk otomotif Indonesia. Dari Jakarta, Adi Firmansyah, IDX Channel. Pemerintah memperluas jangkauan program kredit usaha rakyat atau KUR tidak hanya untuk pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah, melainkan juga bagi pekerja migran Indonesia. Menurut Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau P2MI Muhtarudin, langkah ini menjadi bukti nyata kehadiran negara dalam melindungi dan memberdayakan warga Indonesia yang bekerja di luar negeri melalui akses pembiayaan yang aman, murah, dan produktif. Hal ini juga dinilai sebagai instrumen strategis pemerintah untuk memutus ketergantungan calon pekerja migran terhadap pinjaman ilegal yang selama ini membebani pekerja migran sebelum berangkat ke negara tujuan kerja. Pemerintah menargetkan penyaluran KUR pekerja migran Indonesia terus meningkat hingga akhir tahun seiring dengan meningkatnya kebutuhan pembiayaan penempatan tenaga kerja migran di berbagai negara tujuan. Kita dapat 201 miliar dan baru dapat alokasi itu di bulan September. Dan sekarang proses, kita kebut Oktober, November, mudah-mudahan sampai terakhir itu bisa target dari 201 miliar itu bisa tersalurkan. Tentu bersama dengan bank-bank penyalur ya, Himbara, termasuk juga dengan lembaga penjamin seperti Jampindo, Askrindo, dan lain-lain. Dan kemarin Pak Menko Perekonomian bilang, pokoknya komentar untuk penjamin migran non limited. Silakan, saya ditambah ya, untuk tidak hanya untuk penempatan, tapi juga pelatihan juga Pak Menko sebagai leading sektor daripada KUR, pokoknya unlimited lah untuk pekerja migran kalau mau lagi untuk dimanfaatkan. Bank Indonesia memastikan masih terdapat ruang yang cukup besar untuk menurunkan suku bunga acuan hingga akhir tahun 2025 dengan mempertimbangkan kondisi inflasi tahun ini dan proyeksi inflasi 2026. Kebijakan pelonggaran suku bunga ditujukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada 21 hingga 22 Oktober 2025 memutuskan menahan suku bunga acuan di level 4,75% pada Oktober 2025. Meski demikian, Bank Indonesia menilai masih terdapat ruang yang cukup besar untuk menurunkan suku bunga acuan hingga akhir tahun 2025. Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia
pada tanggal 21 dan 22 Oktober 2025 memutuskan untuk mempertahankan BI rate tetap sebesar 4,75%. Suku bunga deposit facility tetap sebesar 3,75% dan suku bunga lending facility tetap sebesar 5,5%. Keputusan ini konsisten dengan perakiraan inflasi tahun 2025 dan 2026 yang tetap terjaga rendah dalam kisaran sasaran 2,5 plus minus 1%, upaya mempertahankan stabilitas nilai tukar rupiah yang sesuai dengan fundamental di tengah ketidakpastian global yang masih tinggi, serta sinergi untuk turut memperkuat pertumbuhan ekonomi. Menurut Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio, peluang untuk kembali menurunkan suku bunga masih terbuka dengan mempertimbangkan kondisi inflasi tahun ini dan proyeksi inflasi 2026 yang tetap rendah dan terkendali dalam kisaran sasaran 2,5% plus minus 1%. Selain faktor inflasi, kebijakan pelonggaran suku bunga juga ditujukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Dan dua pertimbangan ini, inflasi yang rendah dan perlunya bersinergi mendorong pertumbuhan, itulah landasan utama kami masih memandang ruang penurunan suku bunga itu masih terbuka. Bank Indonesia akan terus memperkuat bauran kebijakan melalui penguatan bauran kebijakan moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran yang bersinergi dengan kebijakan stimulus fiskal dan sektorial pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Bank Indonesia juga terus mempererat sinergi kebijakan dengan Komite Stabilitas Sistem Keuangan atau KSSK untuk menjaga stabilitas sistem keuangan. Sinergi kebijakan Bank Indonesia dengan pemerintah juga diperkuat untuk menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi sejalan dengan program Asal Cita pemerintah. Bank Indonesia telah menurunkan suku bunga acuan sebanyak 6 kali, masing-masing sebesar 25 basis poin pada September 2024, Januari, Mei, Juli, Agustus, dan September 2025. Dengan demikian, suku bunga acuan turun dari 6% pada September 2024 menjadi 4,75% saat ini. Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Badan Gizi Nasional melakukan evaluasi percepatan pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG di seluruh wilayah tanah air dengan target 25.400 unit di akhir Desember 2025. BGN juga meminta SPPG memiliki alat untuk uji bahan baku seperti yang telah dilakukan di Jepang untuk menguji makanan dan juga untuk sterilisasi food tray yang bisa mengeringkan food tray dalam 3 menit. Badan Gizi Nasional menggelar rapat koordinasi kantor pelayanan pemenuhan gizi. Hal ini dilakukan untuk mengevaluasi percepatan pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG di seluruh wilayah tanah air. Dengan target pembangunan 14.000 unit di akhir Oktober dan 25.400 unit di akhir Desember 2025 untuk SPPG aglomerasi. Adapun hingga saat ini sudah ada 13.245 unit SPPG yang telah dibangun dan pemerintah menargetkan 82,9 juta penerima manfaat di akhir tahun 2025. Untuk mencapai target tersebut, Badan Gizi Nasional akan melakukan beberapa langkah, antara lain menurunkan penerima manfaat per SPPG agar setiap SPPG memiliki juru masak yang bersertifikat. Selain itu, Badan Gizi Nasional juga meminta SPPG memiliki alat untuk uji bahan baku seperti yang telah dilakukan di Jepang untuk menguji makanan dan juga untuk sterilisasi food tray yang bisa mengeringkan food tray dalam 3 menit. Dengan langkah-langkah ini, pemerintah berharap dapat meminimalisir kejadian-kejadian menonjol dan meningkatkan efisiensi serta kecepatan kerja SPPG. Target kita zero kejadian itu atau 0 kejadian ingin kita kejar dan pertama langkah yang ingin kita lakukan adalah menurunkan jumlah penerima manfaat per SPPG. Kemudian kita juga himbau dan kita minta agar setiap SPPG ada juru masak yang bersertifikat. Kemudian kita juga meminta kepada seluruh
SPG nanti untuk memiliki alat rapid test terkait dengan uji untuk bahan baku. Dadan menambahkan evaluasi monitoring ini akan dilakukan secara menyeluruh di seluruh wilayah Indonesia dan pemerintah berharap dapat mencapai target pembangunan SPPG yang telah ditetapkan. Dari Jakarta, Sofian Firdaus, IDX Channel. Direktur Pengembangan Big Data Indef Eko Listianto menilai program makan bergizi gratis masih perlu pembenahan. Pasalnya program unggulan pemerintahan Prabowo ini masih menghadapi sejumlah persoalan mulai dari kasus keracunan makanan hingga efektivitas penggunaan anggaran yang besar. Eko menekankan pentingnya penerapan standarisasi dan sertifikasi ketat serta rasionalisasi target agar pelaksanaan program berjalan sesuai sasaran. Selain itu, transparansi perlu dijaga untuk mencegah potensi penyimpangan dalam pengelolaan anggaran. Target utamanya harus diingat teman-teman, MBG itu bukan untuk ekonomi ya, tapi kesehatan dan perbaikan gizi. Jadi kalau yang diunggul-unggulkan ekonominya, saya khawatir nanti pelaksanaannya serampangan lagi gitu ya. Ada kasus keracunan dianggap kecil begitu, padahal kan ini bukan memproduksi apa ya. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menegaskan akan memperketat pengawasan terhadap kinerja pemerintah daerah dalam pengelolaan anggaran melalui penerapan sistem berbasis data dan mekanisme penghargaan serta sanksi. Tito menjelaskan bahwa evaluasi kinerja Pemda akan dilakukan secara berkala menggunakan sistem informasi pemerintah daerah yang menyajikan data realisasi pendapatan dan belanja daerah secara real time. Sebagai bentuk pengawasan lebih lanjut, Tito membentuk tim khusus dari Kementerian Dalam Negeri yang akan diterjunkan langsung ke daerah-daerah. Tim ini dibagi menjadi 3 wilayah besar, yaitu Jawa dan Sumatera di bawah pengawasan Wakil Mendagri Bima Arya, Kalimantan dan Sulawesi di bawah Ahmad Wiyagus, serta Indonesia Timur di bawah Ripka Haluk. Setiap 2 pekan, Kemendagri akan mengumumkan daftar daerah dengan kinerja keuangan terbaik dan terburuk berdasarkan data SIPD. Anggaran ini pengalihan ini terjadi, ya tentu diantaranya ada kesan di daerah itu tidak mampu mengelola dengan baik karena orangnya atau karena situasinya. Ya, ada orang yang nggak bisa mengelola dengan baik, kepala daerah ataupun stafnya, mengakibatkan terjadinya kebocoran, korupsi, dan itu terbukti dan banyaknya kepala daerah kena, atau karena situasi tarik menarik dan DPR.